Shalom saudara, senang sekali boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan yang selalu pelayanan mimbar dengan giat, gigih, dan juga rasa frustrasi sama seperti saya, saudara, kadang-kadang bingung, kadang-kadang tidak tahu apa yang harus dibicarakan, kadang-kadang merasa begitu lelah, tetapi kita tahu bahwa tugas itu adalah tugas yang sangat-sangat mulia. Kita bersyukur dipilih Tuhan dan dipanggil untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Juga shalom buat rekan-rekan, Bapak Ibu Majelis, pengkhotbah-pengkhotbah awam, lay speaker yang diberkati Tuhan dengan satu tugas pelayanan yang juga mulia. Mari kita belajar bersama-sama. Pagi ini saya ingin bicara tentang Spirit-led preaching. Khotbah yang dipimpin Roh Kudus. Saudara-saudara, kita bisa mengatakan khotbah yang diurapi Roh Kudus, khotbah yang diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. Bisa kita pakai istilah itu, tapi saya mengambil istilah yang lebih tepat, saya kira Spirit-led preaching, khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kalau saudara mengamati zaman ini, saudara, dibanding dengan zaman-zaman yang lalu, saya kira tidak ada sumber yang begitu berlimpah bagi para pengkhotbah selain pada zaman kini. Oh saudara, pada zaman kini kita tidak perlu untuk memahami sebuah teks, mempunyai atau membeli buku-buku tafsiran, tersedia begitu berlimpah di internet, tinggal Google it, bisa keluar semua. Juga kita ingin mendapatkan ilustrasi, waduh saudara, ada jutaan ilustrasi tersedia di sana. Bila kita juga butuh melihat pendahuluan orang berkhotbah, bagaimana di bagian teks yang kita mau khotbahkan, begitu banyaknya. Kita juga bisa mengutip perkataan-perkataan tokoh-tokoh. Aduh saudara, belum lagi klip-klip yang begitu menarik. Ada begitu banyak sumber yang bisa kita pakai untuk membuat khotbah kita menjadi khotbah yang menarik di zaman kini. Namun yang heran saudara, para ahli pun mendapati begitu juga kita, bukan? Di samping berlimpahnya saudara, sumber yang luar biasa, tapi jemaat merasakan kebosanan. Khotbah tidak menarik, khotbah tidak memberi apa-apa. Kalau saya berkata, khotbah berdampak pada akhir yang tidak jelas. Nah saudara, apa yang terjadi dengan khotbah-khotbah masa kini saudara? Heran bukan? Seharusnya khotbah lebih bagus, lebih menarik, lebih menggetarkan dan mengubah orang lain. Saudara-saudara, saya mendapati dari sebuah tulisan yang dikarang oleh Greg Hessler. Dia berkata, khotbah-khotbah di zaman sekarang, khotbah Alkitabiah telah mengganti. Khotbah Alkitabiah telah diganti dengan khotbah-khotbah yang berbasis kebutuhan manusia. John Piper berkata lain lagi, saudara. Dia berkata, khotbah telah menjadi relasional, anekdot, lucu, santai, psikologis, yang dipenuhi dengan penyembuhan emosional. Oh saudara, mandat khotbah sekarang telah diberikan dari para teolog menuju pada orang-orang yang tidak mengerti Alkitab. Lalu dikatakan lagi teolog-teolog keluar dan para pembual masuk ke mimbar. Sekarang yang dipentingkan adalah bagaimana seseorang pembicara itu menjadi komunikator ulung daripada menjadi komunikator Roh Kudus. Saudara, ini menyedihkan. Lalu dikatakan lagi metodologi mengalahkan teologi. Itu sebabnya saudara, para teolog dan homiletician mendapati khotbah-khotbah sekarang berdampak pada sesuatu yang tidak jelas. Menyenangkan iya, menghibur iya, tapi apakah ada dampak mengubah kehidupan pendengarnya? Kemungkinan kecil atau sedikit.
Nah, saudara, oleh karena itu, saudara, saya rindu sekali kita berbicara soal spirit-led preaching. Bagaimana khotbah-khotbah kita itu betul-betul diberdayakan oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Oh, kita rindu sekali. Saya kira setiap orang rindu, bukan? Bukan cuma sekedar khotbah, tapi khotbah yang kita disampaikan itu dipakai oleh Tuhan untuk mengubah jemaat kita. Itu kerinduan seorang pengkhotbah yang sejati. Nah, saudara, mari kita bicara soal khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus atau diurapi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, jangan bayangkan, saya ingin memakai kata jangan bayangkan, bahwa khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memunculkan seorang pengkhotbah yang seperti superstar atau seorang selebritis yang begitu charming, yang cantik, yang berbicara lancar, yang berekspresi seperti bintang film kawakan, retorika dan body language-nya sangat menarik, busananya luar biasa, aksesoris yang dipakai luar biasa mahalnya. Jangan pikir seperti itu, saudara. Barangkali pengkhotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus itu bisa jadi pengkhotbah yang sederhana. Yang memakai busana seperti kebanyakan jemaat pada umumnya. Diam-diam selalu merasa gentar ketika dipercayakan mimbar Tuhan kepada dia. Selalu berdoa dan terkadang-kadang dia salah ucap, tidak selancar pengkhotbah yang saya katakan tadi. Nah, saudara, belum tentu charming, belum tentu luar biasa, tetapi bisa jadi yang sederhana dan tampak biasa itu adalah seorang pengkhotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu jangan bayangkan lagi, saudara, khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus itu membuat pendengar selalu memberi respon. Amin, haleluya. Lalu ada aplaus di sana, saudara. Enggak, mungkin enggak begitu. Juga jangan dipikir bahwa khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu melihat mata-mata pendengar itu menanti setiap kalimat dengan terengah-engah mulut begitu, seolah-olah ini yang betul-betul yang ada di depan ini seorang selebritis yang sangat luar biasa. Barangkali pengkhotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus pada waktu mengucapkan kalimat-kalimatnya tenang-tenang saja. Tidak pernah mempush button supaya orang berkata, amin, haleluya, puji Tuhan. Tidak. Barangkali juga ia sedikit humor, bahkan mungkin juga nggak pernah humor, tapi bukan berarti pengkhotbah yang seperti yang saya gambarkan belakangan ini belum tentu dipenuhi oleh Roh Kudus, belum tentu. Nah, saudara, bukan berarti pengkhotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus itu membuat pendengarnya menangis, menjerit-jerit, histeris, lalu jatuh rebah, seolah-olah ada kuasa yang lain yang menggelincirkan. Ya, saudara, belum tentu juga. Bisa jadi pengkhotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus tenang-tenang, tidak menimbulkan emosi yang berlebih-lebihan di pendengarnya, hanya meneteskan air mata, tertunduk mendengar khotbahnya, tapi Roh Kudus mengubah para pendengar itu satu persatu. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan juga bahwa khotbah yang dipimpin Roh Kudus jangan bayangkan adalah seorang pengkhotbah yang ketika 5 menit mau naik mimbar, dia masih berkata, saya masih berdoa. Saya masih menanti pimpinan Roh Kudus, apa yang saya harus khotbahkan. Ketika dia naik mimbar, dia tidak tahu apa yang harus dikhotbahkan. Tetapi setelah mimbar itu diserahkan dia bisa ngomong selama 50 menit, saudara. Dengan lancar, dengan menarik, dan memukau pendengarnya. Oh, saudara, barangkali pengkhotbah yang dipimpin Roh Kudus bukan seperti itu. Tapi seorang pengkhotbah yang dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat dan Sabtu masih persiapan. Satu hari memberikan dirinya untuk menyelidiki Alkitab 2-3 jam. Sampai Jumat sudah belasan jam, tapi dia masih merasa takut dan gentar. Dia selalu harus naik dengan catatan-catatan yang rapi, dengan catatan barangkali yang penuh, naskah khotbahnya disalin, tulis tangan atau diketik. Dia merasa ragu kalau dia cuma membuat kerangka khotbahnya saja. Jadi saudara, yang ingin saya gambarkan, pengkhotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus gak selalu gemerlapan,
Nggak selalu membuat orang histeris, dapat tepuk tangan. Enggak. Lalu khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus itu gimana sih sebetulnya? Saudara, khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus, saya katakan kita sedang berbicara tentang pola pikir, saudara. Jadi yang saya mau tegaskan, yuk kita bicara tentang khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini kita sedang berbicara tentang pola pikir, bukan teknik berkhotbah, bukan retorika dalam khotbah, enggak. Kita ingin mendapat wawasan Alkitabiah. Apa sebetulnya khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus itu? Saudara, khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus bukan hasil dari kekuatan atau kemampuan seorang manusia yang bisa berbicara secara memukau, seperti contoh-contoh ahli retorika dalam sejarah. Tidak, saudara. Khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus hasil daripada kerja Roh Kudus yang memakai seorang hambanya yang tidak mampu apa-apa, yang dalam kesederhanaan bergantung kepada Dia. Jadi ini bukan hasil dari usaha manusia, tapi sungguh-sungguh Roh Kuduslah yang bekerja. Nah, saudara, saya ingin maju sekarang. Aspek-aspek apa yang harus kita mengerti agar Roh Kudus bekerja di dalam khotbah kita? Saya siapkan PowerPoint, saudara ya. Saya share dulu sebentar. Hilang. Bentar ya. Saudara, ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dalam sebuah khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama jelas Allah Roh Kudus. Yang kedua firman Tuhan. Yang ketiga pengkhotbah sendiri. Ini yang mempengaruhi, ini yang ikut terlibat. Saya akan mulai dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Beliau adalah Allah setara dengan Allah, tidak kurang daripada Allah, sama kuasanya, mulia, kudus. Semua yang ada di dalam kualitas Allah, Roh Kudus punya. Kita mengenal Allah Tritunggal. Saudara, peranan Roh Kudus di dalam yang paling menonjol di dalam karyanya adalah dialah sebetulnya penulis Alkitab yang sesungguhnya. Dia memberikan inspirasi kepada para penulis Alkitab. Nah, saudara, di sini kita mengenal istilah yang pernah kita pelajari, inspirasi dan iluminasi Roh Kudus. Saudara, saya akan mulai melanjutkan dengan inspirasi. Sebetulnya apa sih inspirasi itu? Saudara, inspirasi adalah gagasan, pikiran, ide yang diberikan Roh Kudus kepada para penulis Alkitab. Sekaligus Roh Kudus bukan cuma menginspirasikan, tetapi menjaganya, mengendalikan pikiran penulis untuk menulis apa yang ia inginkan. Yang pada akhirnya, saudara, apa yang ditulis oleh para penulis Alkitab itu jadi sebagaimana yang Roh Kudus maksudkan. Saya menduga, saudara, para penulis Alkitab yang berjumlah kurang lebih 40 itu, kebanyakan mereka tidak pernah mengerti bahwa satu kali kelak tulisan mereka akan menjadi Alkitab. Tetapi Roh Kudus sudah merancang jauh sekian ribu tahun, saudara. Sampai Alkitab di kanon dan terbentuklah satu kitab dari 66, satu Alkitab dari 66 kitab. Nah, saudara, Roh Kudus menginspirasikan. Di sini pengarang Alkitab kita mengenal ada 2 kepengarangan. Dual authors atau writers. Yang pertama adalah manusia atau penulis yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menulis apa yang dia inginkan. Yang kedua, sebetulnya pengarang atau grand authors-nya adalah Roh Kudus sendiri. Dari zaman ke zaman, saudara, puluhan ribu tahun, dialah yang sebetulnya penulis aslinya. Nah, saudara, inspirasi itu diberikan kepada para penulis Alkitab. Bukan pembacanya atau
kalau kita di zaman kini, Roh Kudus tidak pernah menginspirasikan kita untuk menulis Alkitab. Nah, saudara, setelah Alkitab jadi, ketika kita membaca Alkitab atau orang-orang setelah itu membaca Alkitab, Roh Kudus mengiluminasikannya. Apa arti iluminasi, saudara? Kata gantinya pencerahan atau penerangan. Penerangan ketika seorang anak Tuhan atau orang percaya membaca kitab yang diinspirasikannya. Tidak mudah untuk mengerti, bukan? Bisa jadi pikiran para pembaca berjalan entah kemana, lari entah kemana, sehingga salah mengerti firman yang pernah diinspirasikannya. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan Roh Kudus memimpin dan membimbing kita untuk menafsir dengan benar. Itu namanya iluminasi. Beliau memberi pencerahan kepada kita, sehingga kita bisa mengerti dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin masuk lagi soal iluminasi. Saya membaca sebuah buku yang judulnya Spirit-Led Preaching, karangan Greg Heisler. Dia memberikan 5 alasan mengapa pengkhotbah membutuhkan iluminasi atau penerangan, pencerahan dari Roh Kudus. Yang pertama, iluminasi mengatasi sisa pengaruh dosa. Saudara, memang kita telah diselamatkan. Hukuman dosa bukan bagian kita lagi karena sudah dibayar lunas oleh Yesus. Tapi kita masih hidup dalam dunia ini, bukan? Dan ketika kita diselamatkan, kita telah hidup di dalam habit, karakter, pikiran, kedagingan lama. Setelah diselamatkan, kita betul-betul tuntas, saudara. Diperbaharui oleh Tuhan. Tapi harus kita akui, masih ada pengaruh dosa di dalam diri kita. Yang sering kali menarik cara pikir kita, tindakan kita untuk melakukannya lagi. Nah, bagaimana kita bisa mengatasinya? Roh Kudus, saudara. Dengan iluminasinya, kita diterangi bahwa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu dosa. Itu tidak baik. Dialah guru kebenaran kita yang akan memimpin kita untuk melihat Alkitab. Nah, bagi kita yang para pengkhotbah, saudara, kalau iluminasi Roh Kudus itu tidak bekerja di dalam diri kita, kecenderungan kita menafsir Alkitab seenak kita, sesuka kita. Bagian-bagian yang tidak mengenakan kita atau menegur kita, pasti kita hindari. Tetapi karena Roh Kudus mengiluminasikan kita yang membaca Alkitab, dia memperhadapkan kita dengan kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita taat, saudara, pengaruh sisa dosa itu makin lama makin mengecil. Inilah pergumulan orang percaya, bukan? Antara mengikuti keinginan roh dan mengikuti daging. Yang kedua, saudara, apa gunanya iluminasi Roh Kudus? Heisler mengatakan iluminasi berguna untuk membawa kita masuk ke dalam teks. Saudara-saudara, iluminasi itu seperti senter yang kita nyalakan di tengah-tengah gua yang gelap. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu di dalam gua itu. Tapi ketika senter itu dinyalakan, mata kita jelas. Yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Ada apa di sana? Lalu kita tahu jalan mana yang membawa kita pada jalan keluar. Nah, saudara, ketika kita membaca Alkitab, ketika Roh Kudus mengiluminasi kita, satu teks yang tadinya tidak jelas dan tidak kita mengerti, dipimpin beliau untuk melihat dengan jelas. Oh, bersyukur sekali, saudara. Kita bisa menggunakan pikiran kita untuk menafsir, tapi tanpa pimpinan dan bimbingan dari beliau, kita tidak mungkin mendapati arti yang sebenarnya. Yang ketiga, saudara, iluminasi menghasilkan iluminasi berikutnya. Apa maksudnya? Saudara, kalau kita sudah belajar Alkitab dan menjadi murid yang setia, kita terus bergantung pada pimpinan, pencerahan, penerangan Roh Kudus. Semakin lama Alkitab terbuka di depan kita.
Kita semakin memahami. Nah, ketika kita memahami satu bagian Alkitab, untuk melihat bagian teks yang lain, kita semakin mudah. Kita tahu bagaimana harus membacanya, bagaimana harus menafsirnya. Saudara, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak terbiasa untuk mengharapkan Roh Kudus mengiluminasikan kita, lalu kita menafsir Alkitab dengan cepat-cepat, wow, sama juga kita membeli fast food di drive-thru, saudara. Dengan cepat-cepat kita merasa kita sudah paham isi Alkitab itu. Lalu minggunya kita khotbahkan. Jadilah jemaat kita mendapat makanan yang tidak fresh, mendapat makanan yang tidak sehat secara spiritual. Saudara-saudara, ketika iluminasi Roh Kudus bekerja pada kita, nikmatilah saudara. Duduklah di kaki Yesus. Bahkan saudara, saking asiknya saya bisa duduk di kaki Yesus seperti itu menyelidiki firman-Nya berjam-jam. Kadang-kadang keluar air mata melihat keagungan daripada teks itu, melihat hati Tuhan. Kadang-kadang ditegur Tuhan habis-habisan, rasa sedih sekali. Kadang-kadang dihibur oleh firman itu untuk mengatakan kamu berharga di mataku walaupun bla 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 bla. Oh, saudara, iluminasi itu kita perlukan. Dan kalau kita terbiasa dengan pimpinan Roh Kudus, akan menjadi iluminasi berikutnya lebih mudah lagi. Ya. Yang keempat, saudara, iluminasi membantu kita tahu apa yang ditekankan oleh sebuah teks. Kita terbiasa bergantung sama Roh Tuhan. Kita terbiasa untuk bersandar kepada Beliau. Ketika membaca kita nggak ngerti maksudnya, kita tutup mata, kita doa. Tuhan, apa maksudnya? Roh Kudus beritahu hamba-Mu apa artinya. Tentu saja saudara bukan berarti kita cuma berdoa. Setelah itu kita membaca buku, setelah itu kita search di Google, lihat anak-anak Tuhan yang ahli dalam bidangnya. Itu juga pekerjaan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus memakai semua sarana. Dia tidak bertentangan dengan sarana. Apalagi sarana yang baik, saudara. Nah, ketika kita menguasai teks itu, tahu strukturnya, tahu artinya dalam bahasa asli, bukan berarti kita harus tahu Yunani dan Ibrani terus-menerus, saudara. Barangkali lupa banyak orang, banyak pengkhotbah, termasuk saya. Tapi kan ada buku-buku tafsiran yang menceritakan ini bahasa aslinya apa, tensisnya apa, artinya apa. Kita ditolong oleh anak Tuhan lain di bidangnya. Kita tinggal mempergunakan, lalu kita berpikir, kita ikut menafsir dari data-data itu. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Akhirnya, kita bukan cuma mendapat berita daripada teks itu, tetapi tahu apa yang harus ditekankan. Sehingga ketika kita khotbah, kita bisa membuang apa yang tidak harus kita katakan dan menekankan apa yang harus kita katakan. Siapa yang mengajari itu? Roh Kudus, saudara. Oh, indah sekali kalau kita diiluminasikan, diterangi oleh Roh Kudus. Yang kelima, alasan pengkhotbah membutuhkan iluminasi Roh Kudus, iluminasi menyalakan passion di mimbar. Saudara, saya telah mengajar homiletika sekitar 25 tahun. Ya, mahasiswa itu selalu bergairah untuk belajar khotbah. Saya senang. Jadi kalau saudara jadi guru khotbah, dosen khotbah, nggak perlu suruh mahasiswa itu harus memperhatikan. Otomatis mereka mau memperhatikan karena mereka menikmati dan ingin jadi pengkhotbah yang baik. Nah, saya ingin cerita pengalaman saya. Ada banyak khotbah, ribuan khotbah kali saudara sudah saya periksa. Dan ada banyak khotbah yang begitu bagus. Secara mekanis, struktur bagus. Tetapi ketika disampaikan oleh mahasiswa, terasa kering sekali. Kenapa, saudara? Saya mendapati satu hal, passion, hasrat, gairah, tidak ada. Saudara, siapa yang bisa menimbulkan hasrat, gairah kita untuk menyampaikan firman yang begitu bagus? Jawabnya adalah Roh Kudus dengan iluminasinya. Kita kalau sudah diterangi oleh Roh Kudus dalam persiapan, kita sudah susun. Waktu nyusun saja kita berdoa sama Roh Kudus. Mana yang harus dibuang, mana yang harus dimasukkan, ilustrasi apa, tolong diingatkan Tuhan. Lalu kata-kata apa, begitu naik mimbar, kita betul-betul membawa berita yang didorong oleh gerakan Roh Kudus, saudara. Ada api, ada gairah, ada semangat waktu kita membawakannya.
Bukan berarti saudara semangat itu harus teriak-teriak. Tidak selalu saudara. Tapi ada berita yang mendesak kita untuk mengatakan firman itu kepada jemaat. Nah, saudara, passion itu tidak bisa dibuat-buat. Berbahagialah setiap pengkhotbah yang hampir selalu naik mimbar dengan passion yang digerakkan oleh Roh Kudus. Saudara, ini 5 alasan kita membutuhkan iluminasi Roh Kudus. Peran Roh Kudus besar sekali, saudara. Jangan lupa, kalau kita ingin mempunyai khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus, tentu saja harus bersandar kepada beliau. Kenapa? Karena dia adalah pengarang Alkitab yang kita khotbahkan. Karena beliau yang menginspirasikan para penulis Alkitab. Karena beliaulah yang memimpin dan membimbing kita, saudara, untuk menafsir dengan benar dan tepat. Firman Tuhan, saudara. Khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus hanya akan terjadi bila pengkhotbah setia mengkhotbahkan firman Allah. Nah ini loh saudara, kita setia gak? Roh Kudus tidak akan pimpin kita kalau kalimatnya dimanipulir. Roh Kudus tidak akan memimpin seorang pengkhotbah kalau dia, saudara, membelokkan kebenaran yang tidak dikatakan. Betul-betul itu menggambarkan hal yang berbeda dengan kemauan, kehendak, dan pribadinya. Oleh karena itu, dia tidak akan sertai. Nah, saudara, yang disebut setia mengkorbankan firman Allah, ukurannya apa? Firman Allah itu kita cari, atau teks yang sedang kita khotbahkan itu kita cari amanat teksnya. Pesan si penulis ketika dia menulis itu kepada pembaca pertamanya. Itu yang disebut amanat teks, saudara. Inilah intended meaning of the author. Inilah ukuran khotbah atau standar khotbah yang biblical. Jadi saudara, saya pernah berjumpa dengan seseorang dan berkata begini, Pak Benny, bagi saya khotbah itu gampang. Lama-lama terbiasa kok kita. 20 menit, wah persiapan 20 menit jadi kok. Oh saudara, dia tidak mengerti. Khotbah itu yang dikhotbahkan harus apa? Ketika kita mengambil satu perikop, satu kisah, kita harus mengkhotbahkan kisah itu sesuai dengan waktu penulisnya menulis kepada pembaca pertamanya. Saudara, pada waktu Musa menulis kisahnya yang ditolak Tuhan masuk ke tanah Kanaan, karena dia memukul batu karang 2 kali, lalu mengatakan, hai kamu orang durhaka kepada bangsa Israel. Kita bisa mengisahkan dengan banyak sekali berita. Kita bisa menafsirkannya, kita bisa bawa kemanapun. Tetapi ukurannya adalah pada waktu Musa menulis ini kepada bangsa Israel yang membacanya. Tujuannya apa? Kasih tahu kisah ini. Nah, itulah yang disebut firman Allah yang kita khotbahkan. Bukan karangan kita, tapi intended meaning of the author. Saudara-saudara, nggak mudah mencari maksud si penulis Alkitab. Kita harus melakukan exegesis, kadang-kadang jenuh, kadang-kadang susah, kadang-kadang harus banyak baca buku. Tetapi tahukah saudara, ketika usaha exegesis kita serahkan di bawah kaki Roh Kudus, kita sedang mengalami iluminasinya. Kalau kita, saudara, meninggalkan waktu itu, oh saudara, kita bisa mengkhotbahkan dengan baik, tapi kita tidak mengalami. Indah sekali, saudara, betul-betul. Tidak pernah ada khotbah yang mudah dan cepat dibuat. Bagi saya tidak ada. Kalau kita ingin mengalami persekutuan dengan Roh Kudus, mengalami dia di kamar belajar kita, lihat teks itu pelan-pelan. Ketika bingung, lapor sama Tuhan. Ketika ditemukan jawabannya, bersyukur sama Tuhan. Kita bergaul seminggu itu dengan Roh Kudus di dalam teks itu. Pada waktu khotbah itu jadi, meledaklah di sana, saudara. Karena saudara sedang didorong oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman itu. Nah, khotbah yang dipimpin oleh Roh Kudus hanya terjadi bila pengkhotbah mengkhotbahkan firman Tuhan. Tidak menukar, tidak memanipulasi, tidak menggeser amanat teksnya. Setepat itulah yang harus kita lakukan. Karena ini kita cuma hamba.
Jadi saudara, khotbah yang dipimpin Roh Kudus bukan berbicara tentang kita dan bagaimana pendapat orang tentang kita. Tapi kita ini bertindak sebagai hamba Dia yang tidak boleh menukar beritanya. Kalau kita tahu berita itu memang yang paling benar, itu lakukan. Oke, saya lanjut lagi. Saudara, intended meaning of the author atau maksud si penulis yang kita dapati dengan amanat teks, yaitu pesan si penulis, kalau kita tidak perhatikan, cenderung kita akan salah menafsirkan teks itu. Kalau kita tidak memperhatikan, cenderung kita salah menafsirkan teks itu. Saudara, kisah tentang Tuhan Yesus mengadakan mujizat pertama di Kana dalam satu pesta perkawinan. Ketika kehabisan anggur, dirubahlah air jadi anggur. Saya pernah mendengar khotbah bahwa teks itu berbicara soal murid-murid tidak percaya. Minta maaf. Teks itu berbicara tentang bagaimana belajar dari Maria. Dia orang yang pertama peduli urusan orang, kesulitan orang. Yang kedua, bukan cuma peduli cari jalan keluar. Yang ketiga, bukan cuma cari jalan keluar, tapi datang pada pribadi yang tepat, Yesus. Pertanyaannya memang betul. Teks itu dikatakan untuk memamerkan atau mendemonstrasi kebaikan Maria. Kita mulai ragu, bukan? Teks itu sedang berbicara soal Yesus. Nah, saya pernah dengar lagi sebuah khotbah dari bagian itu, saudara. Saudara belajar dari iman para pelayan. Mereka mempersiapkan 6 tempayan. Jadilah 6 mujizat. Kalau cuma 1 tempayan, 1 mujizat. Kalau saya 72 tempayan, 72 mujizat. Jadi imanlah yang dipandang oleh Yesus. Apa benar? Nah, saya baru lagi mendapati sebuah buku yang saya baca, saudara. Dari bagian itu. Dia berkata ada banyak hamba Tuhan yang menafsir bagian itu sebagai izin untuk boleh minum minuman keras. Loh, saudara, mana yang benar? Kacau kan? Setiap teks bisa dibawa kemana si penafsir atau si pengkhotbah ingin. Ukurannya apa? Amanat teks. Maksud si penulis apa di bagian itu? Ketika kita tidak memperhatikan, tidak setia, kita akan salah tafsir. Akhirnya kita memberitakan bukan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, metode penafsirannya adalah metode historical and grammatical method. Itu tadi saya telah jelaskan. Periksa konteksnya, periksa sejarah terjadinya, lihat grammarnya, lihat meaningnya. Yang ketiga, saudara, saya ingin mengatakan otoritas pengkhotbah akan muncul dari teks itu sendiri. Saudara, kalau kita mengabaikan teks dan amanatnya, nggak ada wibawa khotbah kita. Orang bisa bilang bagus. Orang bisa bilang luar biasa. Tapi apakah mengubah orang? Kalau saudara dan saya percaya bahwa yang mengubah orang itu hanya kuasa Roh Kudus, berarti ketika kita tidak setia pada teks, tidak ada otoritas. Kita sama dengan selebritis yang memainkan sebuah film dan dipuji, keren aktingmu. Tapi khotbah itu akan berdampak tidak jelas pula. Saudara-saudara, kita masih membahas tentang firman Tuhan sebagai unsur Roh Kudus bekerja. Khotbah yang dipimpin Roh Kudus adalah khotbah yang meninggikan Kristus. Jadi bukan cuma kita memberitakan firman setepat-tepatnya, tapi khotbah itu harus meninggikan Kristus. Kenapa, saudara? Saya perlihatkan. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus baru bangkit, lalu ada 2 murid, salah satunya Kleopas berjalan menuju Emmaus. Dalam perjalanan Yesus masuk bergabung, mereka menceritakan apa yang baru terjadi di Yerusalem. Nah, saudara lihat ayat 32 dulu, bagian bawah ya. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Setelah Yesus menjelaskan Alkitab, lalu diajak mampir, kemudian Yesus memecah-mecahkan roti, terbukalah mata mereka. Baru tahu dan sadar itulah Yesus. Lalu mereka berbicara berdua, karena Yesusnya sudah menghilang. Salah satunya berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ketika ia berbicara di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita.
Saudara, kapan Yesus membuat hati mereka berkobar-kobar, bergetar pada saat dia menjelaskan firman. Jadi khotbah yang mengubah kehidupan, khotbah yang dipimpin Roh Kudus tidak pernah bisa lepas dari kitab suci. Tapi ayat 27-nya saudara-saudara lihat. Sebelum ayat 32, ayat 27 berkata, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, Yesus, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Saudara-saudara, dia menerangkan kitab suci kepada dua pejalan ke Emmaus, murid-muridnya. Tetapi di dalam penjelasan itu, Yesus menjelaskan siapa dirinya ketika dia menjelaskan kaitannya dengan seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab Nabi-Nabi. Saudara, ini berarti Yesus sendiri menjelaskan bahwa seluruh kitab itu bercerita tentang dia. Bahwa seluruh kitab itu tema besarnya adalah tentang dia, saudara. Nah, bagaimana mungkin kita mengabarkan firman tanpa mempunyai kristosentris yang jelas? Saudara-saudara, yuk, kalau khotbah kita ingin dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, jangan lupa di dalam menafsir Alkitab setelah dapat amanat teks kita tanya, bagian ini saya sudah mengerti beritanya, tapi apa kaitannya dengan keselamatan di dalam Yesus? Apa kaitannya dengan pekerjaan Yesus? Apa kaitannya dengan pribadi Yesus? Nah, lihat kaitan itu. Oke, lanjut. Saudara, khotbah yang dipimpin Roh Kudus adalah khotbah yang meninggikan Kristus. Perhatikan sekarang tokoh Paulus. Ketika dia baru pertama kali datang ke Korintus dan berkhotbah. Jadi dia berkhotbah di depan orang-orang kafir, penyembah berhala yang bukan Kristen. Apa yang dia lakukan? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 2 berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara, orang Korintus itu sangat senang mendengar public speaker. Mereka gemar sekali, apalagi public speaker yang menawan, mempunyai teori-teori yang baru, memperlihatkan cara hidup yang baru. Mereka senang sekali, berbau filsafat. Tetapi Paulus berkata, aku tidak mau tahu tentang keinginan kamu itu, topik-topik yang kamu ingin dengar. Dia tidak merubah beritanya, Yesus Kristus yang disalibkan. Ketika dia setia pada berita Yesus Kristus yang disalibkan, Roh Kudus bekerja, memenangkan beberapa pendengar itu menjadi murid-murid Tuhan, dan akhirnya mendirikan gereja. Saya perlihatkan yang terakhir, saudara, Yesus sendiri berkata begini dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kapan khotbah itu menggetarkan orang? Kapan khotbah itu mengubah orang? Kapan khotbah itu membuat orang betul-betul berubah setelah mendengar firman kita? Bukan cuma sekedar berkata itu khotbah yang bagus, luar biasa pengkhotbahnya, tapi dia benar-benar berubah dan diubah oleh kuasa Roh Kudus ketika kita meninggikan Kristus. Seorang pengkhotbah yang selalu berisik menceritakan kehebatannya tidak akan pernah dipakai Kristus untuk mengubah orang. Hati-hati, saudara. Biasakan diri kita untuk tidak cerita yang hebat dalam diri kita di mimbar. Ini bukan berarti saudara dan saya tidak boleh menyaksikan diri kita. Kita boleh menyaksikan diri kita, tapi yang namanya kesaksian, ujung-ujungnya harus memperlihatkan karya Kristus di dalam cerita yang sedang kita saksikan. Nah, saudara, kalau kita rindu betul-betul melalui khotbah kita Roh Kudus bekerja, tinggikan Yesus. Udah jangan cerita kehebatan kita lah. Barangkali semua orang udah tahu. Ya. Tapi kehebatan Kristuslah yang diagungkan. Maka jiwa-jiwa itu akan datang ke sana. Saudara, kita telah berbicara soal aspek-aspek di dalam khotbah yang dipimpin Roh Kudus. Kita telah berbicara soal Roh Kudusnya, lalu firman Tuhan. Sekarang yang terakhir, saudara, saya ingin aspek yang lain yang perlu kita pertimbangkan adalah tentang pengkhotbah itu sendiri.
Saudara, hidup yang dipenuhi roh adalah persyaratan Allah untuk terjadi khotbah yang dipimpin roh. Jarang sekali Roh Kudus mau bekerja dengan bebas pada pengkhotbah yang tidak ingin dipimpin oleh roh. Yang penuh kedagingan, yang ego, yang tidak mau belajar dan tidak mau berubah karakternya. Jarang sekali. Walaupun saya mengaminkan ada 1-2 orang yang tetap dipakai Tuhan. Tapi bukan karena hebatnya dia. Tapi karena Tuhan memang sayang pada audiens yang sedang mendengar dia. Nah saudara, mari kita lihat Lukas 4:17-19. Ketika Tuhan Yesus ada di sinagog, bait Allah, diserahkan kitab, gulungan kitab Yesaya, beliau memilih ayat daripada Yesaya, dan ini dia. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, nubuat Nabi Yesaya ini dikenakan oleh Yesus. Karena memang Yesuslah fulfillment-nya. Yesuslah penggenapan daripada nubuat Nabi Yesaya. Nah, sekarang saudara perhatikan, Roh Tuhan ada padaku. Jadi Yesus adalah pengkhotbah yang luar biasa sampai Matius mengatakan di pasal 7, dia berkhotbah tidak seperti guru-guru kita. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dia berkhotbah dengan penuh kuasa. Bagaimana Yesus bisa berkhotbah dengan penuh kuasa? Saudara, memang dia anak Allah, tapi dia menegaskan Roh Tuhan ada pada dia. Sukar dibayangkan kalau Yesus tidak dipenuhi oleh Roh Tuhan. Lalu karena Roh Tuhan ada pada dia, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu artinya khotbah, saudara. Karena itu dia penuh kuasa. Yang pertama, dia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kemudian ia telah diurapi oleh Roh Tuhan. Saudara, mari kita lihat lagi. Oleh karena itu para pengkhotbah, saudara dan saya harus bertekad untuk terus hidup dipenuhi Roh Kudus. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara. Ini satu hal yang harus menjadi kerinduan engkau dan saya. Kita tahu, saudara, setiap hari ada peperangan rohani, bukan? Antara mengikuti keinginan roh dengan mengikuti keinginan daging. Kalau kita terus berlama-lama dan membiasakan diri dengan keinginan daging, lama-lama kita menjadi pengkhotbah yang tidak berdaya apa-apa. Firman Tuhan boleh indah, tapi tidak ada kuasanya. Orang boleh bilang bagus. Orang boleh bisa mengundang kita. Tetapi nggak ada yang dihasilkan, saudara. Kalaupun ada orang yang bertobat, saya boleh berkata karena Roh Kudus sayang pada orang yang mau bertobat itu. Bukan karena terpukau pada khotbah kita. Oh saudara, kita harus ingin terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Saudara, dipenuhi Roh Kudus jelas tandanya bukan berbahasa roh. Bahasa roh itu karunia. Karunia itu artinya diberikan pada orang oleh Tuhan sesuatu gift. Tidak peduli saudara apakah dia sudah mencapai tingkat kerohanian level berapa. Tuhan mau memberi pada siapa dia mau memberi. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus adalah perjuangan kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menyerahkan seluruh aspek-aspek hidup kita, baik masalah kekayaan, ambisi, keangkuhan, sosial, psikologi, seksual kita, segala sesuatu, kita berani serahkan kepada Tuhan di dalam kelemahan kita dan mohon Roh Kudus memimpin kita. Dan kita punya usaha untuk mentaati. Jatuh bangun lain soal. Tetapi keinginan dan tekad itu untuk terus-menerus hidup dipenuhi Roh Kudus nggak bisa ditawar lagi. Saudara, orang seperti inilah yang paling senang untuk ditemani Roh Kudus di dalam menyampaikan khotbahnya. Para pengkhotbah, saudara dan saya harus bertekad untuk terus hidup dipenuhi Roh Kudus. Saudara, 2 Timotius 2 ayat 20-23. Saya bacakan ya, ayat 20 dulu.
Paulus berkata kepada anaknya, anak rohaninya Timotius, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Paulus sedang punya gambaran di dalam rumah yang besar, itu adalah ladang pekerjaan Allah. Ada banyak orang, ada yang seperti emas, perak, kayu, tanah, tergantung. Tentu saja emas yang lebih mulia. Lalu dikatakan saudara pada ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Jadi saudara, tuannya memakai tergantung pada bejana itu, perabot itu. Kalau perabotnya memang punya keinginan yang mulia, bukan untuk nama baiknya saudara, bukan untuk pujian yang dia dapat, tapi untuk menyenangkan tuannya. Lalu dia mempunyai sikap hidup yang menuju ke arah kemuliaan. Maka dia dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai oleh tuannya sebagai pekerjaan yang mulia. Saudara, saya tidak lagi bermaksud untuk mengatakan perabot yang mulia itu selalu menonjol. Perabot yang mulia itu selalu seorang speaker yang punya ribuan orang pendengarnya. Perabot yang mulia itu selalu punya gereja yang besar. Kadang-kadang perabot yang mulia itu adanya, saudara, di belahan pelosok Indonesia bagian yang kecil. Di sebuah pulau yang orang tidak mau pergi ke sana. Di hutan-hutan yang Senin sampai Kamis cari kayu bakar. Jumat mulai kunjungi jemaatnya. Berapa banyak? Cuma 4 keluarga, 5 keluarga. Tapi dilakukan dengan setia karena dia tahu dia dipandang layak. Karena dia tahu dia ingin menjadi perabot yang mulia. Oke saudara, kalau begitu, kita ingin jadi pengkhotbah seperti apa? Lepaslah gambaran dari citra yang akan dibentuk orang. Pengkhotbah yang ideal, pengkhotbah yang komunikatif, pengkhotbah yang penuh kuasa, pengkhotbah yang kalau tampil selalu ada ide-ide yang cemerlang, pengkhotbah yang selalu menggunakan teknologi, buang itu. Yang saya tanya adalah, pengkhotbah seperti apakah engkau dan saya ingin dijadikan Tuhan? Ayat yang terakhir, saudara, ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Jadi bagaimana kita menjadi perabot yang mulia? Jauhi nafsu orang muda. Saya nggak usah jabarkan, saudara tahu orang muda itu nafsunya di mana. Apa saja ambisinya? Jauhi. Lalu dikatakan, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 23. Hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa semua soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Saudara, setelah jauhi nafsu orang muda, kemudian kejarlah keadilan dan semuanya itu persoalan pengembangan karakter. Saudara, Roh Kudus mencari pengkhotbah-pengkhotbah yang selalu memperhatikan integritasnya, karakternya, di dalam kelemahannya terus coba membangun bersama dengan pekerjaan Roh Tuhan, membiarkan Roh Tuhan itu membentuk dia. Saudara, sehebat apapun kita, kalau karakter kita tidak beres, orang tidak akan mendengar kita. Orang akan berkata, khotbahnya bagus, tapi orangnya tidak, karakternya tidak. Saya lanjut lagi, saudara, terakhir. 1 Petrus ayat 1-15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kekudusan tidak cuma berbicara soal seksual. Banyak orang berpikir kalau dosa kekudusan selalu seksual. Tetapi ketika Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian Kanaan, Allah berkata, karena kamu tidak menghormati kekudusanku. Musa tidak pernah berzina, Musa tidak pernah berselingkuh, tapi bagi Tuhan stop. Kenapa saudara? Ketika dia memukul batu karang itu 2 kali, dia telah menggeser Tuhan dan menunjukkan kepada Israel, akulah nabi si pembuat mujizat.
Dia tidak mau taat pada perintah Tuhan karena dia merasa lebih pintar. Dosa yang paling berbahaya, saudara, buat saya kesombongan. Ketika kita dipakai Tuhan, tetaplah rendah hati. Ada banyak orang tidak kudus karena sombongnya luar biasa. Jangan pergunakan mimbar tempat kita bercerita siapa diri kita. Ceritakanlah habis-habisan siapa tentang Yesus kita itu. Tidak ada tempatnya kita untuk memamerkan diri kita. Saudara, dosa ketidakkudusan juga termasuk, saudara, di dalamnya ketidakjujuran. Jadilah orang yang jujur dalam keadaan apapun, walaupun kejujuran bersifat situasional. Sulit untuk menjadi orang jujur, tapi Allah mencari orang seperti ini. Jangan memanipulir perkataan-perkataan khotbah kita di mimbar untuk kepentingan diri kita. Sehalus-halusnya kita membungkus kalimat kita. Jemaat yang tahu pasti tahu tujuannya kemana. Sebagus-bagusnya kita membungkus kalimat kita, terlebih Allah pasti tahu apa maksudnya. Saudara, biarlah kita kudus juga di dalam masalah seksual. Satu masalah yang menantang kita di dalam kehidupan seperti ini. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah mencari orang-orang yang seperti ini. Tidak perlu like banyak-banyak di medsos. Tidak. Bukan itu tujuan dia. Tapi dia mencari perkenan Allah. Dan kebahagiaan yang sejati adalah ketika dia berkhotbah, Roh Kudus memimpinnya. Dia menyaksikan buah-buah. Walaupun buah-buah itu cuma orang-orang sederhana. Dia barangkali tidak pernah masuk di YouTube. Barangkali tamaknya tidak pernah terkenal. Tapi dia tahu Allah sedang memakainya. Saudara, itulah yang ingin saya sampaikan. Semoga kita terbantu semua untuk melihat pelayanan khotbah bukan pelayanan pribadi. Pelayanan khotbah adalah pelayanan Roh Kudus. Mari kita berderap bersama dengan Roh Kudus. Mari kita seirama dengan Dia. Mari kita pamerkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Satu kuasa yang dinamis yang mengubah orang. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Dia.